Bagi kakak yang sudah mengakhiri proses pendaftaran PDKK tahap 2, tentunya di sini harus mengetahui bahwasannya untuk kita itu bisa diangkat menjadi ASN PDKK, baik itu PDKK penuh waktu maupun juga PDKK paruh waktu. Kini kita harus lulus seleksi administrasi ya. Dan di sini pelamar PDKK tahap 2 wajib tahu apa saja penyebab tidak lolos seleksi administrasi PDKK, tentunya yang nanti akan bisa membantu kita bagi yang sudah mengakhiri proses pendaftaran maupun juga yang belum mengakhiri proses pendaftaran, sehingga nanti kita bisa memprediksikan apakah kita ini lulus seleksi administrasi ataukah tidaknya. Silahkan simak video ini ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi kakak yang mungkin baru pertama kali menemukan Kespi Channel, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian nggak akan ketinggalan informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa pada seleksi P3K 2024, di sini ada 2 tahapan seleksi yang harus teman-teman ikuti seluruhnya. Seperti yang kita kutip pada Diktum ke-12 ya, bahwa seleksi pengadaan PDKK inilah terdiri dari 2 seleksi. Yang pertama seleksi administrasi, kemudian yang kedua adalah seleksi kompetensi. Bagi teman-teman untuk PDKK 2024, ketika teman-teman nanti sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi, ya mana di sini bagi yang lulus nanti akan diangkat menjadi PDKK, dan bagi yang terlulus nanti akan diupayakan untuk diangkat menjadi PDKK paruh waktu. Yaitu di sini syarat untuk diangkat menjadi PDKK paruh waktu ini harus mengikuti seluruh tahapan seleksi. Artinya seleksi administrasi inilah harus lulus, kemudian jika sudah lulus kita ikut seleksi kompetensi. Entah nanti kita di seleksi kompetensi lulus atau enggaknya, di sini nanti akan diupayakan untuk menjadi PDKK paruh waktu ya. Namun yang paling utama yang kita garis bawah ya adalah teman-teman di sini harus lulus seleksi administrasi. Dan disinilah untuk contohnya, yaitu teman-teman setelah di sini dinyatakan lolos seleksi administrasi, yaitu lolos tahap administrasi berkas, maka kita ikut seleksi kompetensi. Kalau misalkan kita lulus, ya kita di sini lanjut ya untuk melakukan pengisian DRH NI PDKK. Begitu juga untuk PDKK guru, untuk kita bisa ikut seleksi kompetensi, ini kita harus lulus seleksi administrasi seperti ini. Dan antara syarat-syarat berkas yang diupload yaitu persyaratan pendaftaran PDKK antara PDKK teknis, tentunya di sini sebetulnya lebih banyak ya daripada untuk pelamar PDKK tenaga guru. Nah, tentunya berkas-berkas inilah yang menentukan apakah kita itu lulus atau enggaknya di seleksi administrasi. Dan di sini kita akan cek yaitu 10 alasan terbanyak ya, 10 terbanyak alasan TMS peserta non-ASN yang berdasarkan dari pengalaman PDKK tahap 1 yang memungkinkan teman-teman di sini tidak lulus seleksi administrasi. Nah, ketika teman-teman honorer tidak lulus seleksi administrasi, akan ada tulisan seperti ini. Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi dari instansi yang dilamar. Nah, nanti di sini di bagian alasan TMS dari verifikator akan disebutkan yaitu apa saja yang menyebabkan kita itu tidak lulus seleksi administrasi. Nah, tentunya dari paparan BKN ini nanti akan bisa dijadikan pelajaran ya oleh teman-teman pelamar PDKK tahap 2, yaitu apakah nanti teman-teman itu lulus seleksi administrasi ataukah tidaknya. Jadi di sini disampaikan yaitu 10 terbanyak. Ini adalah yang menyebabkan tidak lulus seleksi administrasi. Di antaranya yang pertama yaitu surat pengalaman kerja itu tidak sesuai dengan persyaratan. Ya, dipastikan dengan surat pengalaman kerja tidak sesuai dengan persyaratan itu adalah tentunya di sini nanti teman-teman untuk mendaftar PDKK itu kan wajib memiliki pengalaman kerja 2 tahun ya minimalnya. Dan untuk surat pengalaman kerja itu masing-masing instansi bisa jadi memberikan format yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah memutuskan mendaftar pada formasi di instansi mana, maka harus mengacu yaitu untuk surat pengalaman kerja itu disesuaikan dengan format yang diberikan di instansi kita masing-masing. Bisa jadi di sini adalah masa kerjanya ternyata kurang dari 2 tahun, atau mungkin juga dari pengalaman kerja yang diberikan ternyata nggak linear, nggak relevan dengan jabatan yang dilamar ya. Jadi ada poin-poin penting untuk surat pengalaman kerja. Di antaranya yang pertama adalah format. Kemudian yang kedua yaitu dari segi relevansi ya, relevansi dari jabatan yang diemban sebelumnya sesuai dengan pengalaman kerja dengan formasi jabatan di analisis kerja yang nantinya itu akan dilamar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukti pengalaman kerja di instansi tidak sesuai dengan persyaratan. Jadi sama halnya dengan ini ya, bukti pengalaman kerja itu kan kita bisa lihat di tab yang keempat ya, yang mana di sana itu di bagian pengisian riwayat yaitu riwayat pekerjaan. Nah, riwayat pekerjaan itu adalah diminta untuk buktinya itu apa, yaitu sesuai dengan SK maupun juga
surat kontrak atau mungkin juga perjanjian kerja itu nggak sesuai dengan persyaratan, ini juga ada kaitannya dengan relevansi antara pengalaman kerja kita dengan uraian tugas yang nantinya akan kita lakukan ya ketika nanti teman-teman itu lulus dan juga diangkat PDKK. Kemudian berikutnya lah surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, surat lamaran tentunya di sini harusnya tuh bagaimana yang benar. Surat lamaran itu yang pertama itulah mengacu pada format yang diberikan oleh masing-masing instansi. Kemudian juga kebenaran dalam pengisian data, mulai dari nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian juga penggunaan materai, kemudian juga ada format-formatnya itu harus disesuaikan dengan instansi kita. Itu. Kemudian berikutnya sertifikat tambahan nilai PDKK tidak terlampir atau tidak terunggah. Mungkin ini adalah bagi teman-teman yang melamar PDKK teknis yang mempersyaratkan sertifikat tambahan ya, entah itu STR untuk yang PDKK kesehatan maupun juga sertifikat untuk PDKK teknis ya. Ini adalah tidak terlampir ataupun juga tidak terunggah. Ini menyebabkan tidak lulus seleksi administrasi. Kemudian bukti pengalaman kerja di instansi tidak sesuai dengan persyaratan. Ini sama halnya dengan mirip dengan yang di poin nomor 2 ya. Ternyata nggak sesuai dengan persyaratan. Silakan kalian lihat kembali ya, apakah bukti pengalaman kerjanya itu sudah sesuai dengan persyaratan instansi ataukah belum ya. Kalau jika belum, maka bisa diubah ya, dibedahi mumpung pendaftaran ini belum ditutup ya. Kemudian ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, misalkan untuk jabatan tertentu itu mempersyaratkan ijazah SMA, mungkin kalian yang boleh PDKK teknis, namun yang diupload ternyata ijazah S1. Nah, maka di sini alhasil itu mendapatkan yaitu TMS ya. Karena apa? Karena ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Jadi kita tuh harus memposisikan diri kita, yaitu yang kita lamar itu jabatan apa. Tentunya mengacunya itu adalah ijazah yang digunakan itu sesuai dengan lamaran jabatan yang dilamar ya, bukan kepemilikan ijazah yang saat ini kita mulai. Nah, kadang kita menggunakan ijazah yang S1 pun itu nggak lulus ya, kalau misalkan ijazah yang diperlukan itu hanya SMA. Begitu juga kita nggak boleh menggunakan ijazah SMA ketika formasi jabatannya itu misalkan operator layanan operasional, ya hanya mempersyaratkan ijazah SV saja. Kemudian surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan. Tentunya masing-masing instansi memiliki format terkhusus ya, karena surat pernyataan ada yang surat pernyataan 5 poin, ada juga yang surat pernyataan 2 poin, ada juga yang keduanya. Tentunya surat pernyataan ini harus sesuai dengan format yang diberikan instansi masing-masing. Dan berikutnya adalah dokumen asli, dokumen tidak asli ya, atau fotokopian. Seperti yang kita ketahui bahwasannya berkas apapun yang kita upload di SSCSN ketika melakukan pendaftaran PDKK itu yang diminta itu dokumen asli ya, scan asli. Jangan sampai teman-teman itu menggunakan scan-nya itu scan yang tidak berwarna, maka nanti akan berindikasi bahwa itu fotokopian ya, atau mungkin kalian fotokopian legalisir itu juga tidak diperbolehkan, alias nanti menyebabkan TMS ya. Ini banyak sekali jumlahnya. Ada 3.400-an ya. Kemudian transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Ini teman, terkadang di sini adalah salah unggah ataupun juga di sini sama halnya dengan ijazah tadi ya. Yaitu ijazah yang diperlukan apa, transkripnya apa itu ya. Kemudian surat pengalaman kerja tidak terlampir atau terunggah. Nah, jangan sampai berkasnya ini tidak ada yang berunggah. Nah, ini. Berdasarkan dari informasi PK ini tentunya akan menjadi pelajaran penting untuk kalian pendaftar PDKK tahap 2. Jangan sampai kita TMS ya.